Teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Sawah, Dunia Filsafat. Pernah Rahman Toleng, seorang aktivis sosialis yang sangat legendaris, berkata, ya memang demokrasi kita ini dibajak oleh para oligarki gitu kan. Suatu kaum elitis yang menguasai perpolitikan, memiliki jaringan struktur kekuasaan, komunikasi politik, dan kapital ekonomi sehingga bisa mengkondisikan suatu keadaan perpolitikan. Dan memang dalam demokrasi itu ketika kebijakan strategis dikuasai oleh para segelintir orang, ya ini harus diwaspadai jika hasilnya adalah sesuatu yang kontraproduktif dengan kesejahteraannya gitu. Karena yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Dan dalam perpolitikan kita hanya akan menyaksikan bahwa hanya orang yang bagian dari elit itu saja yang akan berkuasa. Dan bahayanya biasanya akan terjadi suatu pembusukan gitu kan. Karena seseorang yang selalu mapan dengan kekuasaan, ya kayaknya kita harus kritis. Belum tentu mereka akan terlibat dengan dinamika kehidupan masyarakat gitu kan, yang membutuhkan perhatian lebih, bahkan harus tanggung jawab yang lebih gitu kan ya. Karena orang-orang yang elit itu belum tentu mereka mau turun ke sawah seperti ini ya, memahami dinamika masyarakat kecil ya seperti saya gitu kan. Pemikiran elit itu mereka akan memainkan sistem saja, memainkan suatu kebijakan ya, memainkan kebijakan yang pasti mereka inginnya jadi konseptor aja gitu kan. Dan tentu saja mereka sudah mendapatkan keuntungan. Yang kaya akan semakin kaya, anak orang kaya akan lebih kaya lagi gitu kan, pendidikannya bagus ini kan. Lalu bagaimana dengan mobilitas misalnya anak petani gitu kan, apakah mereka bisa mengalami suatu mobilitas gitu kan. Ini sebenarnya tugas negara juga ya, harus memastikan bahwa seseorang itu dalam beberapa generasi itu harus hidupnya lebih baik gitu kan. Nah tentu saja ini bukan negara komunis ya yang selalu mengatur masyarakatnya, bukan sih memang. Tapi negara kesejahteraan itu memang harus ada gitu ya. Sarana-sarana, kesempatan-kesempatan itu harus lebih banyak diciptakan oleh negara. Meskipun ya memang saat ini pendidikan sudah gratis gitu kan ya, tingkat SD sampai SMA gitu kan. Ya tentu saja selain itu juga struktur ekonomi juga harus memungkinkan masyarakat mobilitasnya lebih baik lah ya gitu. Lalu apakah kita akan mempercayakan demokrasi kita ini kepada kaum elitis itu? Ya di lapangan kita itu udah tahu ya, masyarakat itu, sebagian masyarakat itu ya bisa terbeli gitu kan, asalkan mendapatkan keuntungan gitu, dikasih amplop gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Biasanya iya juga ada serangan pajar gitu, kita memilih. Tapi poinnya adalah, akankah kita akan menyerahkan kekuasaan kepada mereka, orang-orang yang elit gitu kan. Walaupun ada hukum Pareto katanya ya, bahwa 20% di dunia ini ya yang kaya itu 20%, yang berkuasa itu 20%. Ya, lalu masyarakat itu ngikut-ngikut yang 20% itu gitu. Nah, apakah ini sebagai sesuatu yang absolut? Ya kalau terjadi pada saya ya, misalnya saya harus hidup, saya anak orang miskin lalu hidup saya harus miskin gitu kan, saya nggak bisa juga dong. Begitu juga dengan kita membiarkan suatu sistem politik dikuasai oleh beberapa gelintir orang, rezim, konseptor yang ternyata tidak berhasil misalnya membangun negara ini, lalu ada dilanjutkan lagi, ya buat apa gitu ya. Ada negara yang sudah dipimpin selama 30 tahun oleh pemimpin yang otoriter, lalu ada kita mau dilanjutkan lagi gitu, buat apa gitu juga. Seperti apa sih oligarki yang kata Rahman Toleng ini sangat berbahaya ini? Tentu saja ya sebagai saya rakyat kecil hanya bisa membaca sesuatu yang bersifat datar-datar saja gitu ya, tidak mengetahui unsur yang seluk-beluk gitu kan. Kita nggak tahu nih, di kampung ya kita berbicara mengenai bagaimana nih harga gabah, bagaimana nih pemenahan sekolah gitu kan, biar guru-gurunya lebih
prestasi atau guru-gurunya lebih baik lagi ya. Juga bagaimana nih tunjangan gitu buat guru gitu kan, biar semangat mengajar dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi guru untuk bisa lebih berkualitas lagi gitu kan. Ya jangan, ya mungkin pemahaman yang sangat menakutkan itu adalah semua potensi-potensi kekuasaan politik, ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, mungkin itu ya yang ditakutkan, itu seperti itu. Dan kita masyarakat ya berharap bahwa setiap orang itu harus menyadari bahwa politik itu memang punya dinamika tertentu, dan kita ini harus bersifat kritis, itu penting juga gitu kan. Dan tentu saja harus bisa membenahi kehidupan kita sendiri gitu kan, dan harus menyambut suatu perubahan gitu dalam hidup kita. Ini sesuatu yang retorika, tapi semoga hidup kita lebih baik ya. Dan kita kadang harus percaya bahwa orang yang berkuasa itu kadang mungkin akan memperkaya dirinya sendiri gitu kan. Kita lihat nanti sebenarnya. Terima kasih.